Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRIT, teman-teman entrepreneurs, selamat malam bersama saya Gatot Widayanto. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membahas ya sebuah buku yang boleh dikatakan buku klasik gitu, karena memang bukunya ini ada di depan saya. Saya belinya di tahun 95, ya cukup lama sekali. Tanggal 13 Agustus ini ada di sini. Bukunya ini Product Plus, ya. Product Plus, How Product Plus Service Equals to Competitive Advantage, ya. Oke, kenapa ini saya bahas lagi? Karena ternyata saya mencoba ya mereview beberapa buku yang sudah pernah saya baca dan selalu saya ingat gitu buku itu, dan ini di dalamnya banyak coretan-coretan gitu ya. Dan memang tanpa saya mencoret itu saya juga masih ingat gitu loh isinya kira-kira ngomongin apa gitu ya. Nah, kemudian saya baca lagi karena saya sedang membaca beberapa artikel ya. Belakangan ini kan lagi seru-serunya itu yang disebut dengan ekosistem bisnis, kemudian juga design thinking gitu ya, hal-hal sejenis itu gitu ya. Yang mana bagi saya design thinking itu sendiri kok seperti juga yang saya pelajari selama ini, yang dulu tahun 85 bahkan pertama kali saya punya buku The New Competition by Philip Kotler, itu juga udah membicarakan mengenai pentingnya kita untuk fokus kepada pelanggan gitu ya. Itu tahun 85 ya, padahal sebelumnya juga kalau nggak salah Tom Peters itu In Search of Excellence itu juga sudah membahas mengenai pentingnya kita mengutamakan kepuasan pada pelanggan gitu ya, customer focus lah intinya gitu. Nah, kenapa saya ingat ini? Karena ada kata-kata ekosistem gitu. Saya ingin mencoba juga refresh ya, apakah ingatan saya masih benar, dan andaikan iya, sejauh mana, andaikan beda, bedanya di mana gitu ya. Dengan yang sekarang disebut dengan design thinking atau juga adanya beberapa istilah ya, ekosistem bisnis gitu. Saya rasa ini menarik sekali untuk kita bahas, dan saya mencoba membaca ulang nih buku ini ya, buku yang ada di depan saya. Tahun itu saya belinya nih di Gramedia ya. Dulu memang tahun-tahun segitu kalau nggak salah toko buku itu hanya ada Gramedia dan Graffiti ya. Masih ingat Graffiti di Sleepy kalau nggak salah ya. Itu Graffiti sama Gramedia itu bisa dibilang toko buku import ya. Ini buku-buku import yang menjual dengan harga yang agak miring lah daripada yang lainnya gitu. Saya juga lupa, kayaknya waktu itu belum ada Amazon ya, atau saya belum mengenal Amazon ya, masih tahun 95 itu internet masih baru-barunya lah gitu ya. Nah, kita coba aja ya lihat seberapa jauh sebetulnya kita bisa belajar dari buku ini, dan andaikan relevan-relevannya di mana, andaikan tidak relevan, relevannya di mana gitu ya. Jadi langsung aja ini bukunya masih dijual di Amazon sekarang juga. Jadi ini kalau kita lihat definisinya ya, ini menekankan kepada pentingnya pelayanan atau services dalam menciptakan suatu keunggulan yang kompetitif ya untuk bisnis apapun ya. Kemudian buku ini juga menekankan bahwa pada saat itu tahun 95 itu sudah terjadi pergeseran yang cukup dahsyat dari yang sifatnya manufacturing atau sektor real menjadi sektor yang service, lebih ke service. Kenapa? Karena sudah begitu banyak produk yang bisa menjadi komoditi. Jadi artinya diferensiasi terhadap produk itu sudah dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sudah tidak ada bedanya ya. Itu tahun 95 ya. Saya lupa buku ini mungkin sebelum 95 diproduksinya, ditulisnya, dipublishnya ya. Tapi penekanan si Christopher Lovelock ini seorang ahli ya. Christopher Lovelock ini saking saya senangnya dengan pemikiran dia,
Kalau nggak salah saya juga beli bukunya dia yang berjudul Managing Services, ya itu juga bagus sekali, dan juga dia pernah mengarang buku yang namanya Services Marketing, ya atau Marketing Service, ya saya lupa. Services Marketing kalau nggak salah, saya lupa judulnya. Nah terus ini jadi kompetisi itu hanya bisa dikalahkan dengan diferensiasi dalam hal pelayanan, ya service. Nah, kemudian apa maksudnya dengan produk plus? Yaitu memahami bagaimana memberikan nilai, memberikan manfaat, ya. Itu tidak hanya kepada customer, ya, tapi juga pemangku kepentingan yang lainnya, yaitu all stakeholders dia bilang. Ya, jadi tidak hanya customer ya, tentu kalau nggak ada customer ya bukan bisnis ya. Yang namanya bisnis pasti harus ada customer, tapi juga pentingnya mempertimbangkan employees, ya, pegawai, karyawan, pemasok, suppliers, owners, ya, maksudnya pemegang saham lah ya, dan masyarakat luas, ya. Nah, artinya apa? Kita udah bicara mengenai bisnis model kanvas, ya. Nah, itu ada 9 komponen, itu sebetulnya ada semua di sini, ya. Ada suppliers, ada owners gitu yang peduli terhadap keuangan gitu ya. Nah, terus di buku ini ditekankan bahwa apapun produk Anda, yang paling kunci itu adalah dalam hal pelayanan. Ya, jadi ini kuncinya kenapa dia mengangkat produk plus. Jadi di dalam buku ini dia lebih banyak membahas masalah plusnya itu, ya. Karena apa? Toh produknya itu antara satu produsen dengan yang lainnya hampir sama. Nah, coba kita ingat. Sekarang kita bisa membedakan nggak sih antara Tokopedia dengan Bukalapak atau Grab dengan Gokar gitu ya. Ya, akhirnya mereka hampir-hampir sama juga gitu ya. Yang membedakannya apa? Ya, pelayanan mereka. Ya, jadi ini persaingan platform yang ada ini, mau Blibli, mau Lazada, apapun gitu ya, itu baliknya lagi ke service. Jadi yang dikatakan Lovelock di tahun 90-an itu masih berlaku sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian kita lihat bukunya ya. Bukunya sendiri sebetulnya terdiri dari 3 bagian. Ya, pertama adalah dia membicarakan mengenai service ekonomi. Jadi ekonomi dalam hal pelayanan itu apa aja sih ya. Kemudian apa sih yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, nanti saya coba ya ambil salah satu tabel dari buku itu yang menurut saya sangat menarik ya. Saya lupa dari halaman berapa, tapi memang saya tandai bahwa itu tabel yang sangat menarik dan selalu di halaman 11 jadi di awal buku. Nanti saya coba lihat ya. Kemudian bagaimana bisnis atau perusahaan-perusahaan itu menjadi produk plus organization. Jadi artinya organisasinya jangan hanya fokus kepada kualitas produk, tapi fokus pada kualitas keseluruhan. Jadi saya masih ingat sekali waktu saya belajar Six Sigma, saya diajari oleh coach saya di bidang atau mentor saya dalam bidang Six Sigma itu bedanya Q besar sama Q kecil, ya, huruf Q besar sama huruf Q kecil. Kalau huruf Q kecil itu fokus hanya pada kualitas produk. Tapi kalau Q besar, huruf Q besar itu adalah fokus kepada keseluruhan delivery, baik itu produk maupun servisnya. Ya, jadi tantangannya besar sekali. Itu hanya istilah ya, Q besar, Q kecil. Kalau di sini maksudnya si Lovelock adalah product plus organization. Kemudian yang ketiga, kalaupun product plus organization itu sudah terjadi, kita harus bisa memanagenya. Ya, harus ada practical advice-nya bagaimana untuk mengelola sebuah bisnis yang fokusnya atau orientasinya itu pada service, pada pelayanan. Ya, jadi ini sebetulnya dari dulu sampai sekarang kita tuh bersaing pada service sebetulnya, ya, karena ujung-ujungnya produk itu sama juga gitu ya. Artinya kalau kita mau menganggap bahwa Grab, kemudian
Gojek, kemudian Tokopedia, Bukalapak, atau yang lainnya lah. Itu awalnya kita wow keren gitu ya. Lama-kelamaan nanti akan ada lagi. Saya lihat kemarin ada Maxim dan sebagainya, Lalamove dan sebagainya ya. Akhirnya nanti ngerucutnya kepada servis juga. Ya, jadi kalau kita mau berprofesi ya, pilihlah profesi sebagai service person gitu ya. Nah, konsep-konsepnya yang ditawarkan ini beberapa hal ya. Ada the service profit chain, yaitu suatu model yang menunjukkan bagaimana investasi dalam pelayanan itu bisa meningkatkan kepuasan pada customer dan juga loyalitas yang akhirnya pada profit. Ya, ini sebetulnya ada buku yang judulnya juga sama, penulisnya James Hackett ya, James Haskett ya, itu The Service Profit Chain. Itu nanti kalau perlu kita bahas. Itu buku kuno juga, tahun 90-an juga. Tapi menurut saya juga bagus. Saya juga pernah presentasikan ke SPM ITB ya waktu itu. Kemudian the service gap, yaitu bagaimana perbedaan antara pelayanan yang diharapkan oleh customer dengan kenyataan dan persepsinya. Ya, kadang-kadang pelayanan itu tergantung persepsi masing-masing gitu ya. Dan ini dibahas tuntas di dalam buku ini. Kemudian the service blueprint ini sudah mengarah kepada tool-nya ya. Tool bagaimana untuk memvisualisasikan dan meningkatkan proses delivery daripada pelayanan itu sendiri. Nah, di sini yang saya menarik juga ini adalah the service quality triad ya. Itu ada reliability, responsiveness, dan assurance. Ya, ini juga ada bukunya lagi, quality service apa gitu, Parusatamal sama Valerie siapa gitu ya. Buku kuno juga ya. Tapi ini buku-buku semua yang saya sebutkan itu sampai sekarang saya sulit untuk menghilangkannya karena begitu nancep ya di dalam kepala saya, dan saya gunakan buku-buku itu ya. Teman-teman tahu ya, saya kan sebagai konsultan gitu ya. Kalau konsultan nggak ngerti buku ya ya udah ya gimana ya, bisa survive gitu ya. Alhamdulillah dengan berbasis buku-buku yang keren-keren itu saya masih bisa bertahan. Bukannya saya di setiap consulting itu saya bicara mengenai buku, malah tidak, saya nggak pernah nyebutin buku. Tapi kalau klien saya menanyakan, dasarmu apa? Kamu bilang ini Pak, ini ada buktinya, ini ada bukunya, referensinya ini dari halaman ini. Dan biasanya klien saya itu nggak pernah tanya. Karena apa? Mereka basisnya adalah common sense, ya. Dan common sense itu kalau saya buat berdasarkan maunya saya, ya akhirnya ketahuan gitu loh. Saya harus berdasarkan apa yang diinginkan oleh mereka untuk memecahkan permasalahan mereka dari sumber yang ada. Jadi saya nggak boleh main-main di sini gitu. Nah, ini yang saya janjikan tadi ya. Ini bagus sekali ya, tabel ini tuh sangat membekas bagi saya. Saya nggak akan hafal isinya apa, tapi dengan adanya 4 grid ini udah cukup lah ya untuk membuktikan bahwa yang namanya service itu begitu luas sekali ya. Jadi horizonnya tuh luas sekali ya. Nah ini judulnya ya, who or what is the direct recipient of the service ya. Yang menerima pelayanan itu siapa ya? Bisa manusia, bisa bukan manusia atau things ya. Manusia bukan manusia. Nah, kemudian nature of the service-nya ya, jadi dari sisi X, sumbu X-nya itu people and things gitu. Kemudian sumbu I-nya adalah what is the nature of the service act. Jadi bagaimana sifat kita melayani itu. Ada yang disebut dengan tangible, ya, bisa dilihat, ya, bisa diamati dengan mata kepala. Kemudian ada yang intangible, ya, nggak bisa dilihat, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya. Di kuadran pertama, ya, yaitu tangible action yang diarahkan kepada people, ya, service directed at people's bodies. Contohnya kesehatan, ya, healthcare,
passenger transportation, ya apapun itu, mau prima jasa, city trans, kereta api, parahyangan, kereta cepat dan seterusnya itu di sini, ya. Kemudian beauty salons, ya salon kecantikan, exercise clinics, restaurants, hair cutting, ya. Ini semua kalau kita lihat ya diarahkan kepada people dan ada action yang sifatnya tangible, ya. Nah, masih mengenai people, yaitu di kuadran yang keberapa nih? Kedua katakanlah ya, yang duanya yang di bawah ini tetap di people, tapi tidak kelihatan apa actionnya. Karena apa? Directed at people's minds. Jadi pada pola pikir kita, pada pikiran manusia. Yaitu apa? Education, broadcasting, information services, theaters, ya, museum. Semua ini adalah ditujukan kepada pikiran manusia, bukan pada tubuh manusia. Ya, kalau di atas bisa dibedain ya. Kalau hair cutting jelas dong, kepala kita dipegang-pegang gitu. Kalau museum, masa kita dipegang-pegang? Enggak juga. Theaters, enggak juga, gitu ya. Education, training, consulting, ya, itu juga enggak dipegang-pegang, gitu ya. Nah, kemudian kita bergerak ke kuadran yang ketiga, yaitu services directed at goods and other physical possessions, ya, pada barang, ya, atau hal-hal yang sifatnya fisik, freight transportation. Ya, kalau tadi kan passenger transportation, manusia yang di kita yang terbang gitu. Kalau ini barang, ya kita ngirim paket. Kemudian industrial equipment repair and maintenance, janitorial services, laundry and dry cleaning, landscaping, lawn care, sama veterinary care. Ya, misalkan Anda punya kucing, ya, yang di ini adalah kucing, bukan Anda. Yang dirawat itu kucing. Kemudian yang terakhir, kuadran keempat, yaitu services directed at intangible assets. Ya, banking, legal services, accounting, securities, insurance, ya termasuk sebetulnya consulting, kemudian ada legal, legal sudah ada di sini ya. Jadi hal-hal yang sifatnya professional service firm, ya keren ya, tabel ini menurut saya keren sekali. Nah, kemudian di dalam tadi saya lupa salah menyebutkan ya, ini saya ambil dari bukunya yang lain yaitu Services Marketing, yang ada juga di buku Product Plus ini sifatnya yang kayak bunga ini, flower ya. Nah, ini si Lovelock ini membedakan antara information process sama physical process ya. Jadi di sini misalkan kalau untuk information process itu ada billing, ada payment, information, consultation, order taking. Jadi kalau kita di rumah sakit, bukan rumah sakit ya, restoran misalnya, kita pesen barang atau pesen makanan, itu namanya order taking, ya. Dan di situ nanti ada aspek pembayaran, ada aspek penagihan dan seterusnya. Kemudian ada lagi di aspek psycho processes ini termasuk hospitality, safekeeping dan exceptions. Ya, saya terus terang nggak begitu jelas nih exceptions itu maksudnya apa. Mungkin maksudnya kalau ada barang-barang atau ini yang pengecualian gitu ya. Saya terus terang belum membaca buku yang ini, tapi inti saya menampilkan chart ini adalah inilah yang disebut dengan Lovelock dengan product plus. Plusnya itu di sini. Bagaimana kita bisa menciptakan plus dalam hal order taking, dalam hal konsultasi. Kalau ada pertanyaan mengenai produknya rewel, produknya nggak bisa jalan atau apa, kita memberikan konsultasi. Terus kemudian informasi terkait merek-merek atau tipe-tipe produknya apa saja, ya. Terus cara-cara penggunaan atau mungkin delivernya seperti apa. Payment, ya, payment ini bagaimana cara pembayarannya dan seterusnya sampai ke billing dan exception tadi, ya. Jadi ini menurut saya yang disebut dengan
Christopher Lovelock tentang buku ini dengan plus atau produk plus, plusnya gede ya, itu adalah plusnya di sini. Ya. Nah, kalau kita rangkum ya, sebetulnya saya sendiri mengambil banyak manfaat dari buku ini. Ya, makanya buku ini sebetulnya valuable banget ya, sangat bermanfaat untuk bisnis. Bahkan di hari yang mana kita sudah banyak membicarakan mengenai ekosistem, masih relevan ini. Cuman dia nggak pakai istilah ekosistem gitu ya, pakai istilah stakeholders tadi ya. Dan juga dia nggak membahas mengenai supplier, kemudian bagaimana kemitraan strategis dengan pihak lain itu sudah menjadi bagiannya ekosistem ya. Nah, cara penulisannya pun sangat baik dan mudah banget dimengerti ya. Dan banyak kasus-kasus yang dia sebutkan di dalam buku ini memberikan sekaligus practical advice ya yang dapat kita terapkan langsung. Jadi kalau Anda punya bisnis apapun ya, catering atau bisnis parcel delivery ya, logistik ya, itu bisa langsung mengambil manfaat dari buku ini. Nah, plus beberapa komentar dari Wall Street Journal, Harvard Business Review maupun Business Week, semuanya mengatakan bahwa buku ini sangat bermanfaat. Jadi saya tidak berlebihan, ya, sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk mencoba mencari buku ini kalau masih ada ya, saya nggak tahu juga ya. Kalau di Amazon masih ada, cuman saya nggak tahu apakah masih dijual di Gramedia, mungkin juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya ingin menekankan bahwa dengan saya membuat sedikit ringkasan dari buku ini, saya merasa lega karena bisa menjawab mengenai beberapa artikel yang mulai saya baca beberapa tahun yang lalu di tahun 2019. Itu ada artikel yang menurut saya keren banget. Judulnya In This New Ecosystem Economy, What is Your Strategy? Ya, dari Harvard Business Review. Keren banget ya, mengambil kasusnya. Jadi dia nggak mengatakan ekosistem sekedar sebagai teori, tapi dia langsung mengambil contoh yaitu Nestle. Yaitu Nestle dalam mengembangkan apa itu namanya mesinnya dia itu yang Nespresso ya, Nespresso dengan pot yang berbeda-beda sehingga pot itu bisa disaku kita di mana saja, tapi penekanannya lebih kepada bagaimana Nestle itu membangun ekosistem ya, dan itu tahunan ya. Nespresso itu dikembangkannya tahunan, dia mikirin banget suppliernya siapa, dan tidak sembarang supplier itu bisa meniru karena dia patenkan produknya itu. Orang nggak bisa meniru desain dari si Nestle ini. Dan saya pernah baca dari buku yang lain, itu menjadi sumber revenue yang sangat menjanjikan di Nestle. Rupanya kalau di Indonesia sepertinya belum begitu populer ya, namanya Nespresso itu mungkin terlalu mahal ya, karena kalau nggak salah satu pot itu bisa 15.000, sementara kita pakai Starling aja 2.000 perak juga udah dapat kopi kan, gitu ya. Jadi mungkin memang untuk pasar Indonesia masih kurang tepat ya. Tapi siapa tahu kalau Nestle Indonesia nanti mengembangkan pot itu harganya 1.000 perak gitu ya, atau 2.000 gitu. Saya nggak tahu ya, tapi bukan itu pokok bahasan kita. Pokok bahasannya adalah saya mengangkat buku ini, Produk Plus ini, karena saya merasa bertanggung jawab pernah mencoba memahami yang disebut ekosistem ya, yang sekarang lagi marak kita bahas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bahasan buku jadul ini, dan sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.